Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Afira Ististia dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menerangkan kembali materi pembelajaran saya yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar dalam menjalankan syariat Islam. Sumber pokok ajaran Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama adalah semua hukum Islam merujuk terlebih dahulu pada Al-Quran. Bukti kebenaran dalam Al-Quran salah satunya adalah sungai di dasar laut. Fenomena sungai di dasar laut itu ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis. Dia berhasil menemukan air tawar yang mengalir di air laut. Fenomena ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tertembus. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah artinya adalah jalan hidup yang dibiasakan. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah, melihat baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Macam-macam As-Sunnah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Dilihat dari segi bentuknya, 2. Dilihat dari jumlah orang yang menyampaikannya, 3. Dilihat dari segi kualitasnya. Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam berdasarkan kesepakatan seluruh sahabat untuk menentukan tentang wajib mengikuti hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau sudah wafat. Fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran. 1. As-Sunnah berfungsi sebagai penguat. 2. As-Sunnah sebagai penjelas. Yang ketiga, fungsi As-Sunnah sebagai penetapan hukum yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran. Pengertian Ijtihad. Ijtihad adalah mengarahkan sesuatu kemampuan untuk berpikir secara maksimal untuk melakukan hukum syar'i dan syar'ah, yaitu Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bisa dikatakan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad antara lain: 1. Fungsi Al-Ruju, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Fungsi ijtihad Al-Ihya, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad Al-Inabah, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.